Meskipun merakit PC tampaknya sangat mudah, teman-teman harus mengerti tentang komponen penyusunnya sebelum memulai. PC rakitan dapat memiliki banyak gaya dan kegunaannya masing-masing. Mari kita lihat apa saja komponen-komponen yang digunakan untuk merakit PC. Komponen yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Tugasnya untuk menjalankan instruksi dari software yang bekerja di komputer teman-teman. Merek utama CPU ada dua, yaitu Intel dan AMD. Produk Intel dan AMD tidak bisa dipertukarkan karena mereka menggunakan soket yang berbeda untuk terhubung dengan motherboard. Intel menggunakan LGA dan soketnya berisi pin, sementara AMD menggunakan PGA dengan pin pada CPU-nya. Yang paling penting yaitu core dan thread count. CPU membagi setiap core menjadi dua core virtual yang disebut thread, yang dapat menambahkan hingga 30% kinerja ekstra. Lebih banyak core berarti semakin banyak aplikasi yang berjalan dengan lancar di sistem teman-teman pada saat bersamaan. Jadi kesimpulannya, teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Komponen selanjutnya yaitu heatsink atau pembuang panas untuk menjaga CPU tetap dingin. Karena CPU menghasilkan panas yang cukup tinggi, maka komponen yang satu ini tidak kalah penting. Sebab temperatur tinggi dapat menyebabkan sistem mati, bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Saat memilih CPU cooler, teman-teman harus menyesuaikan dengan soket pada mainboard kalian. Komponen selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard merupakan komponen yang menghubungkan semua komponen dalam komputer teman-teman. Mulai dari menghubungkan prosesor, modul memori atau RAM, kartu grafis, hard drive, serta koneksi untuk jaringan teman-teman, dan keyboard, mouse, dan lainnya. Sama seperti pakaian, motherboard hadir dalam berbagai ukuran. Ukuran umumnya meliputi ATX 30,5 cm x 24,4 cm, kemudian ada micro ATX x 24,4 cm, dan ada mini ITX dengan ukuran 17 cm x 17 cm. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan ukuran motherboardnya dengan casing yang akan kalian pakai. Komponen selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Saat memilih tipe RAM dan kapasitas maksimal setiap slotnya, kalian harus menyesuaikan dengan spesifikasi mainboard dan prosesor yang akan dipakai. Sebagai contoh, saya memakai RAM DDR3 2x4 GB. Komponen selanjutnya yaitu hard drive. Hard drive ada beberapa jenis yang umum digunakan, misalnya hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Hard disk ada dua tipe, yaitu tipe ATA pendahulunya dan serial ATA atau SATA. Begitupun dengan SSD, ada beberapa jenis, mulai dari SSD SATA 2,5 inci yang bisa digunakan juga di laptop. Kemudian ada SSD M.2 dan SSD M.2 NVMe. Berbeda dengan hard disk SATA dan SSD SATA, masih menggunakan kabel SATA untuk tersambung ke mainboard. Sedangkan SSD M.2 dan M.2 NVMe sudah menggunakan jalur PCIe untuk terhubung ke mainboard. Jadi teman-teman sesuaikan dengan spesifikasi mainboard yang akan dipakai, apakah sudah support dengan SSD M.2 atau hanya menggunakan kabel SATA. Sebagai contoh, saya memakai dua jenis hard drive SSD SATA 2,5 inci untuk sistem Windows-nya dan hard disk SATA untuk file-file seperti aplikasi dan file-file lainnya. Komponen selanjutnya yaitu GPU. Fungsi utama dari GPU ini adalah membantu kinerja CPU. Cara kerjanya yakni dengan melakukan render pada gambar, video, ataupun animasi yang ditampilkan pada layar komputer teman-teman. Komponen yang satu ini sebenarnya hanya opsional, tergantung kebutuhan saja. Misalnya kita mau merakit PC untuk render video ataupun bermain game, maka diperlukanlah GPU untuk memaksimalkan kinerja komputer teman-teman. Sebaiknya dalam memilih GPU yang disesuaikan dengan generasi rilis CPU atau prosesor yang kita pakai, biar tidak terjadi bottleneck. Bottleneck dapat mengakibatkan penurunan kinerja komputer, biasanya dalam bentuk delay transfer data. Dalam game PC, bottleneck juga dapat menyebabkan penurunan FPS, sehingga mengganggu kenyamanan saat bermain. Sebagai contoh, saya memakai GPU Nvidia GT 710 2GB GDDR5. Komponen selanjutnya yaitu power supply atau PSU. Adalah hal yang sangat penting dalam merakit PC, karena
PSU mengubah AC menjadi daya DC untuk CPU, motherboard, kartu grafis, dan semua komponen lainnya. Cara terbaik memilih PSU yaitu mengecek berapa TDP atau konsumsi listrik maksimal komponen yang kita pakai. Misalnya saya memakai CPU Intel i3 3220 dengan TDP 55 Watt dan GPU GT 710 DDR5 dengan TDP 19 Watt. Jadi PSU yang disarankan yaitu 250 Watt. Sebagai contoh, saya memakai PSU 400 Watt bronze dengan sertifikasi 80+. Sertifikasi 80+ maksudnya yaitu tingkat efisiensi energi. Program sertifikasi 80+ untuk unit power supply menawarkan tingkat sertifikasi 80+, 80+ bronze, 80+ silver, 80+ gold, 80+ platinum, dan 80+ titanium. Tingkat titanium adalah yang paling efisien dan harganya tentu paling mahal karena menawarkan efisiensi energi lebih dari 90%. Komponen selanjutnya yaitu casing. Yang terpenting dalam memilih casing yaitu aliran udara yang baik, terdapat banyak tempat pemasangan kipas, kemudian sesuaikan dengan ukuran mainboard dan GPU yang kita pakai. Cek terlebih dahulu spesifikasi casing apakah support dengan ukuran mainboard dan GPU yang kita pakai. Sebagai contoh, saya memakai casing Nimitz N5 dari Armageddon. Terakhir yaitu kipas. Komponen ini juga opsional, tetapi sebaiknya kita memasang biar sirkulasi udara di dalam casing tetap stabil. Sekarang kita mulai proses perakitannya. Tekan ke bawah pada tuas dan tarik perlahan-lahan ke samping menjauh dari soket untuk membuka baki soket. Di salah satu sudut CPU ada tanda panah. Sejajarkan panah ini dengan panah pada soket CPU dan pasang CPU dengan hati-hati ke soket. Setelah CPU terpasang, kalian dapat menurunkan tuas secara perlahan dan menekannya kembali ke tempatnya. Selanjutnya, pasang pendingin CPU. Sebelum memasang pendingin, terlebih dahulu pasang pasta thermal. Pencet setitik kecil seukuran biji jagung ke tengah CPU, kemudian letakkan pendingin pada CPU. Tekan semua bagian klip pengunci dan kunci menggunakan obeng plat sesuai dengan arah anak panah yang ada di klip penguncinya. Kemudian pasang kabel power, cari soket dengan keterangan CPU fan, biasanya tidak jauh dari sekitar soket CPU. Selanjutnya pasang memori RAM. Buka klip pengunci RAM dan pasang RAM sesuai dengan posisinya hingga terdengar bunyi klik dan pastikan RAM sudah terpasang dengan rapat. Selanjutnya pasang PSU. Posisikan kipas PSU ke arah ventilasi udara yang ada di casing. Setelah itu pasang baut PSU ke casing menggunakan 4 skrup. Setelah itu cari kabel power 4 pin dari PSU untuk power 12 volt di mainboard, kemudian masukkan pada bagian sudut kanan atas casing. Begitu juga dengan kabel 24 pin
dan kabel front panel. Masukkan melalui jalur yang sudah ada di casing. Pastikan kabel-kabelnya tertata dengan rapi. Selanjutnya pasang hard drive. Pasang terlebih dahulu kabel SATA dan kabel power SATA ke SSD dan hard disk. Setelah itu, pasang SSD dan hard disk di posisi yang sudah tersedia di casing dan kunci menggunakan skrup. Selanjutnya pasang motherboard ke casing. Pasang terlebih dahulu back panelnya, kemudian pasang mainboard, dan kemudian kunci menggunakan skrup. Selanjutnya pasang konektor CPU 4 pin di atas mainboard dan konektor 24 pin di samping mainboard.
Pasang juga kabel front panel, USB audio, dan kabel SATA ke slot SATA di mainboard. Selanjutnya pasang GPU. Buka terlebih dahulu penutup back panel GPU di casing sejajarkan dengan posisi slot PCIe, kemudian buka klip pengunci GPU di PCIe-nya dan pasang GPU ke slot PCIe, kemudian pasang skrup pengunci di bagian belakang casing. Proses perakitan sudah selesai. Langkah terakhir yaitu install Windows dan komputer siap digunakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada informasi yang kurang lengkap, bisa ditulis di kolom komentar.